Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi itu dalam konteks statistik mengacu pada pola bagaimana data tersebar. Nah, distribusi itu kan arti harfiahnya ya menyebarkan ya. Contohnya mendistribusikan barang misalnya kan. Jadi maksud dari distribusi di sini itu pendistribusian dari frekuensi ke keseluruhan data di dalam data yang telah disajikan. Apa itu? Jadi frekuensinya ini yang didistribusikan. Apa itu frekuensi? Adalah jumlah kemunculan satu nilai atau data dalam suatu dataset. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Misalnya jika kita mencatat nilai ujian 10 siswa dan nilai yang 85 muncul 3 kali, maka frekuensi nilai 85 adalah 3. Nah, contoh lainnya itu misalnya anggota tubuh itu kan ada tangan, kepala, hidung. Tangan itu kan ada tangan kanan, tangan kiri, kepala cuma ada satu, hidung cuma ada satu. Nah, jadi tangan itu karena dia muncul 2 kali, tangan kiri frekuensinya 2. Kepala karena muncul cuma 1, frekuensinya 1. Hidung cuma 1, frekuensinya 1. Nah, kita tambah juga jari. Jari kan kalau tangan kiri tangan kanan itu ada 10 ya. Jadi jari frekuensinya juga jadi 10 karena dia muncul 10 kali. Analoginya seperti itu. Lanjut ke definisi distribusi frekuensi. Cara untuk mengatur dan meringkas data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, ini kembali lagi ke mengapa kita harus memahami ilmu statistika. Karena kan kalau misalnya data itu dilihat sekilas mata itu bakal membingungkan. Tidak tahu gimana caranya biar mudah gitu dibaca. Nah, distribusi frekuensi ini itu caranya itu untuk mengatur dan meringkas data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Menunjukkan seberapa sering frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai menjadi dataset. Itu ibaratkan jadinya data itu diringkas lagi menggunakan definisi distribusi frekuensi ini. Data berkelompok dan tidak berkelompok. Data berkelompok dibentuk dengan menjumlahkan observasi individual dan disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi maksudnya itu misalkan kita melakukan suatu observasi ya, misalkan data kita lakukan sebuah penelitian gitu, data berapa banyak mahasiswa yang menggunakan iPhone dan berapa banyak mahasiswa yang menggunakan produk Apple dan berapa banyak mahasiswa yang menggunakan produk Android. Nah, itu kan kita melakukan observasi kan. Lakukan observasi. Terus datanya itu kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Itu data berkelompok. Data tidak berkelompok itu data yang belum diolah atau disebut dengan data mentah. Kita cuma tahu yang menggunakan Android ada segini, yang menggunakan Apple ada segini. Itu mentahnya. Kalau berkelompok itu sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi, ada frekuensinya, ada segala macam seperti itu. Nah, di tabel ini itu kita lihat perbedaannya. Data tidak berkelompok itu seperti ini, cuman angka, dia nggak tahu nih maksudnya apa. Kalau berkelompok itu sudah digunakan sudah didistribusikan frekuensinya. Contohnya interval usia 21 sampai 30 tahun, 4 maksudnya usia di antara 21 sampai 30 tahun ada muncul 4 kali. Usia 31 sampai 40 di sini ada muncul 5 kali. Contohnya seperti itu maksudnya. Nah, jenis-jenis distribusi frekuensi, ada distribusi frekuensi tunggal. Digunakan untuk data yang memiliki sedikit nilai. Setiap nilai dicatat satu persatu beserta frekuensinya. Kalau berkelompok itu digunakan untuk data yang memiliki variasi nilai yang sangat banyak sehingga perlu dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, kalau sedikit kan kita tidak perlu kelompokkan, mudah kita mendistribusikannya. Kalau misalnya datanya ada ratusan ribuan itu kita sulit untuk mendistribusikannya. Kalau tidak kita kelompokkan ke kelas interval. Jadi kalau data berkelompok itu kita kelompokkan dulu dalam kelas interval. Kalau tunggal itu biasanya datanya sedikit, kita langsung aja distribusikan frekuensinya satu persatu. Nah, sekarang kita coba selesaikan permasalahan ini.
Penentuan jumlah kelas secara universal dimulai dari 5 sampai 15 interval kelas. Kurang dari 5 interval kelas menghasilkan kesimpulan umum. Lebih dari 15 interval kelas itu tidak mampu merangkul data secara keseluruhan. Penentuan kelas tergantung pertimbangan penelitian berdasarkan alasan tertentu. Nah, jadi di dalam distribusi frekuensi itu ada titik tengah interval atau kelas liquid, frekuensi relatif frekuensi, dan frekuensi kumulatif frekuensi. Nah, kita lihat ya di interval usia. Jadi ini kalau sudah jadi ya, cara mencari itu seperti apa? Seperti ini. Pertama, untuk kelas liquid itu rumusnya itu jarak dari jumlah kelas. Jadi cara mencari itu juga bisa seperti ini. Kita cari nilai terkecil setiap kelas ditambah 1 dibagi 2 panjang kelas. Panjang kelas tuh artinya jumlah data. Misalnya dia ada 56 data, artinya panjangnya 56, misalnya seperti itu. Nah, ini kita cari kan perhitungan poin untuk kelas pertama usia 21 sampai 30. Jadi kita cari jaraknya 70. Itu kan 70 itu yang paling besar, kurang 21 yang paling kecil. Jadi 49. 49 ini dibagi 5. 9,8 dibagi jadi 10. Jadi ya, kalau koma kita bulatkan dia, ikuti peraturan pembulatan. Kalau di atas 0,5 jadi 10, jadi naik, kalau di bawah 0,5 jadi ke bawah. Nah, barulah kita gunakan rumus lagi. 21 ditambah setengah dari 9,4 dengan 29,9 dibulatkan jadi 26 karena 0,9 di atas 0,5, jadi dibulatkannya ke atas. Selanjutnya frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif itu adalah proporsi dari total frekuensi yang dihitung untuk setiap interval kelas. Rumusnya itu adalah frekuensi setiap kelas dibagi total frekuensi. Sedangkan frekuensi kumulatif itu nilai total frekuensi untuk setiap nilai berkelanjut. Nilai frekuensi kelas pertama, kelas kedua bersama frekuensi kelas pertama 4 tambah frekuensi kelas kedua. Nah, ini teorinya ya, teorinya. Kalau rumusnya itu seperti ini. Frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi T ini itu setiap kelasnya kurang 1 ditambah frekuensi kurang 1. Kita lihat aja jadi setelah semuanya itu kita cari kan, kita selesai lah, dapatlah ini midpoint, frekuensi relatif dan kumulatif gitu. Nah, ini itu cara menyajikan deskripsi datanya ini menggunakan apa kan sudah kita cari itu kan, harus kita sajikan lah. Terus cara menyajikannya itu dengan grafik itu ada macam-macam. Yang sering umum dipakai itu histogram itu bentuknya seperti ini, dia nanti ada kayak balok-balok ini terus dihubungkan dengan garis. Ini mirip dengan grafik balok, tapi perbedaannya itu dalam sistem penyebarannya. Kalau balok itu kan dengan nilai satuan kan, kalau ini dia pakai interval. Ini ada grafik poligon atau grafik garis untuk digambarkan dari nilai frekuensi absolut atau frekuensi relatif dalam bentuk garis. Jadi kita cari nilai tengah dulu. Nilai tengah itu pokoknya seperti bukit tadi. Ya, kalau itu menurun. Terus ada grafik Ogive. Grafik Ogive ini memanfaatkan bentuknya itu seperti koordinat Kartesius. Kita cari seperti ini kan, ini kalau ada nilai dan frekuensi kumulatif itu nilai ini itu sumbu X nya, FK ini sumbu Y nya, itu jadi seperti Kartesius. Jadi dihubungkan seperti Kartesius juga, dimulai dari nilai atas kita cari titik pertemuannya, baru nanti kita tarik garis seperti itu. Ada juga grafik pi atau grafik lingkaran. Ini dengan persentase digambarkan, kalau setiap persentase itu digambarkan dengan warna berbeda, jadi seperti ini bentuknya. Berikut manfaat distribusi frekuensi itu seperti tadi, penyederhanaan data, identifikasi pola, segala macam. Jadi intinya manfaatnya itu untuk memudahkan kita untuk menelaah data-data yang telah disajikan. Karena data itu kalau nggak pakai distribusi frekuensi itu kita bingung maksudnya itu apa. Seperti itu. Baiklah, itu tadi penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih.